So buddy. Iya. Yo, what's up, fellas? Alright, back again with us, The Cloud. Channel YouTube yang mencoba untuk produktif. Tapi ini kita tidak mementingkan views sekarang. Gak tahu Setan. ketika nambah viewsnya udah banyak, mungkin akan kita pentingin. Kita akan mementingkan sesuatu yang sudah terlihat. Jadi kalau belum terlihat, nanti kita mikirin nanti dulu. Yang penting kita menghibur dulu aja. Iya, karena di situ seperti ini memang banyak yang butuh hiburan, boy. Asli. Oke. Dan hari ini dong. Si Bangsat mau ngasih saya sesuatu katanya. Ini ada konten surprisely teman-teman. Iya. Dia. Sip, lanjut ya, langsung ya, boy. Yuk. Oke, sebelumnya nih jadi teman-teman hari ini saya akan memberikan sedikit informasi menarik yang sudah saya temukan di Google dan juga Ridwan tidak tahu. Jadi mungkin Ridwan akan baru pertama kali melihatnya. Sudah saya rangkum menjadi sebuah PPT yang indah seperti saya menggunakan skill-skill saya kuliah dulu ya. Karena kuliah kita hanya bisa menjelaskan PPT, tidak paham apa itu. Sekarang saya tanya, Pak. Kalau kau biasa, menurut kau biasa mandi berapa kali sehari, boy? Dua. Mandi 2 kali sehari ya? Iya. Biasanya tuh kapan tuh? Di jam-jam berapa biasanya kau mulai mandi itu? Pagi, sore. Oh, pagi, sore gitu ya. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan kita akan memberikan pengetahuan mengenai mandi yang benar. Anjing, males aku anjing. Dilansir dari sehatq.com, jadi bukan kita hanya membacakan sesuatu yang sudah ada dan seperti itu dia. Kita mulai sekarang ya, boy. Bentar, video aku kelihatan nggak di situ? Kelihatan dong, ini sangat ini loh. Terakhir kita nge-reaction video kita yang cara terbaik menonton TV. Betapa tidak pentingnya konten itu. Paham Anda? Dan sekarang Anda kembali membawa konten yang tidak penting. Gini, boy. Ini orang-orang pasti mau tahu mandi yang benar tuh gimana. Orang-orang tuh kadang bingung. Mandi apakah aku harus sikat gigi dahulu atau aku harus buang air terlebih dahulu? Mereka bingung. Mereka membutuhkan urutan-urutan yang sesuai dengan sehatq.com. Ya udah, boleh. Sehatq.com. Oke, kita tes. Mandi yang benar. Sekarang kalau tadi Ridwan itu 2 kali sehari, pagi dan sore ya. Ya. Faktanya adalah jeng. Ternyata sebenarnya nggak ada aturan pasti mengenai frekuensi mandi yang direkomendasikan. Semua tergantung. Jadi itu tergantung kulit, boy. Mandi 2-3 kali sehari sebenarnya sudah cukup. Namun jika Anda orang yang apakah Ridwan adalah orang yang sering berkeringat? Jawab pertanyaan saya. Saya berkeringat setiap saya melakukan hubungan. Kalau Anda suka berkeringat karena melakukan hubungan, berarti mandilah setiap hari. Hubungan bersama treadmill. Berarti ini harus mandi setiap hari. Mandi setiap hari. Nah, bagi Anda yang mandi sebanyak 2 kali sehari, jangan terlalu lama. Mandi yang singkat-singkat saja. Bentar. Apa tuh? Semua orang juga tahu kalau habis keringetan mandi. Ngens. Baik. Oke. Seperti itu ya. Oke, ingat, berkeringat. Sekarang saya tanya, Bapak Ridwan, mandi berapa lama, Pak? Saya cepat 10 menit. 10 menit? Sebenarnya ada durasi yang tepat untuk mandi sendiri. Bapak tidak tahu, bukan? Pasti Bapak ada orang mandi berdua. Emang ada estimasi untuk orang mandi berdua, bertiga, berempat? Hah? Sauna namanya. Sauna. Jadi ngapain anjing? Pak, semakin lama mandi, tidak menjamin Anda semakin bersih. Air yang Anda kurangi itu bisa dipakai untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Justru mandi terlalu lama tidak baik untuk kulit ya, sebab kulit dan rambut tidak terlalu lama terkena air akan menjadi kering. Ingat, durasi ideal adalah 5 menit. Berarti Anda terlalu lama mandi. 10 menit. Saya 5 menit, bro. 10 menitnya lagi dipakai buat melakukan kepuasan biologis. Nah, itu dia Anda. Tunggu, boy. Ini aku nggak expect kau ngasih konten ini, bangsat. Cepat. Next slide-nya apa lagi? Ada berapa slide? Oke. Durasi ya. Itu durasi. Oke. Tadi saya melihat sedikit.
Sabun apa yang Anda pakai ketika Anda mandi? Cair. Sabun cair. Apa mereknya? Yakin slide selanjutnya nggak ada itunya kan, nggak ada dia nyebutin mereknya apa dong Iya, pasti anjing. nggak ada sih. Cuman yang diberitahukan selanjutnya adalah ternyata sabun itu juga penting untuk kulit. Jadi harus diperhatikan. Yang berbahan ringan dan lembut mengandung pelembab. Oke, jadi mulai sekarang kalau beli sabun, Pak, dilihat itu bahan dasarnya. Oke, gitu ya. Oh, Ya. kalau kita harus kering harus pakai yang lembab. Betul. Jadi jangan pakai yang murah-murah, pakai yang berkualitas, oke? Si pintar anjing ngasih. Tahu saya kalau ini. Oke. Nih, berapa kali Anda keramas setiap mandi? Apakah setiap mandi atau berapa kali sehari? Setiap mandi. Saya setiap mandi. Setiap mandi ada keramas. Setiap Faktanya mandi. adalah Apa jangan tuh? terlalu sering keramas. Kenapa Jadi emangnya? seperti ini. Jadi banyak orang yang keramas setiap kali mandi nih. Padahal ya Pak, keramas terlalu sering juga sebenarnya tidak baik. Karena itu dia bisa dibaca sendiri bukan? Nih. Orang yang mana nih? Nih, jadi orang dengan rambut berminyak. Jadi kalau rambut kau berminyak, baru kau harus sering-sering keramas. Tapi kalau misalnya rambut kau kering, jangan sering-sering. Nah, rambut kau nih berminyak apa kering? Yang botak gimana? Yang botak? Tidak berani kan anjing si anjing. Yang botak Lanjut. nggak ada tuh. Lanjut. Slide lu nggak lengkap bro. Lanjut selanjutnya. Yang botak. Tidak usah keramas, tidak usah keramas. Kau ngebayangin kalau orang yang ngebaca ini botak rambutnya gimana anjing, kesinggung ngentot. Enggak, itu privilege buat dia jadi tidak usah keramas, bisa menghemat air. Oke? Ya udah, ya. Sekarang saya mau tanya selanjutnya. Kalau Bapak Ridwan mandi, urutannya seperti apa? Boleh saya tahu urutan Anda mandi? Sikat gigi dan cuci muka. Oke. Sampoan, sabunan. Faktanya adalah itu salah. Coba lihat. Urutan membersihkan tubuh. Bisa Bapak lihat sendiri ya. Jadi kan saya bilang sikat gigi itu dari atas ke bawah. Saya udah bener. Atas sikat gigi. Tunggu dulu. Nih, urutan membersihkan penting. Deh, begini nih. Nih, lalu oke benar. Hal ini mungkin kan nih, pastikan untuk membersihkan juga area lipatan tubuh. Oke? Gak usah saya bilang juga semua orang udah tahu itu juga saya bersihkan dong. Oke, sorry. Nih, yang paling penting adalah nih, jika ingin keramas, lakukan langkah pertama kali. Oke, sebelum membersihkan bagian tubuh yang lain. Apabila kulit Anda berjerawat, pastikan semua sampo dan kondisioner yang digunakan sudah dibilas hingga bersih. Dan bagi Anda yang ingin mencukur rambut di kaki, lakukan di terakhir, oke? Itu ya Pak ya. Seperti itu ya. Logikanya juga orang udah pada tahu. Ketika kalau misalnya dicukur, karena ada orang mencukur dulu baru mandi, betul tidak? Emang kenapa ya? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Kenapa? Tidak ada dijelaskan di sehatki.com. Tidak lengkap. Padahal kalau cukur dulu kita bisa langsung bilas, bro. Iya, ini sehatki.com yang bilang, bukan saya, sehatki.com. Ya udah kita next slide. Setelah mandi, keringkan tubuh dengan handuk. Ya iya dong. Berbahan halus, ada tambahannya. Jangan gosokkan handuk ke kulit. Ingat tuh, ditepuk-tepuk, Pak. Emang ada bahannya yang kayak ampas. Buat amplas ngalusin kayu ada emang. Gak mungkin kita handukan pakai bahan yang amplas. Tapi ini bener dong. Halus badan kita habis itu. Ingat, kau kalau mandi digosok kan? Salah. Harusnya tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk, boy. Terlalu keras menggosok handuk ke kulit bisa menyebabkan iritasi dan gatal. Itu kenapa kalau kamu sering gatal-gatal, itu karena handuknya terlalu disikat. Dikusek-kusek. Terlalu disikat nih. Jangan lupa pakai pelembab ya, boy. Pelembab nih. Oles pelembab 2 hingga 3 menit setelah mandi. Jadi tidak boleh langsung. Nggak boleh nih basah langsung. Pakai nggak boleh. Harus. Saya tidak pakai pelembab apa biasanya, Pak? Oke, ya udah. Nah, next. Selanjutnya. Apakah Bapak suka mandi pakai air dingin apa air panas? Kau menghina anjing. Menghina kan? Saya tahu kamar Anda ada water heater-nya. Saya tahu. Oh, sorry. Anda tidak ada. Saya berbayar sewa setiap bulan. Sorry. Mau pakai yang water heater. Tapi habis. Benar-benar habis itu.
Mungkin kalau teman-teman penasaran nih, apa manfaat air dingin dan air panas untuk mandi? Ya udah, ya udah. Boy. Apa air dingin emang apa? Bisa meredakan gatal. Jadi apabila Oke, orang-orang yang suka kegatalan, mandi air bisa dingin. hilang, Air bisa dingin. ngilang. Membuat Anda Oke, lebih segar dan tidak mengantuk, meningkatkan sirkulasi oke. darah, meredakan nyeri otot setelah olahraga, membuat kulit dan rambut terlihat lebih bersinar. Konten kita kenapa jadi kayak jualan obat herbal saya tanya? Hah? Obat herbal banget ini meningkatkan sirkulasi darah, nyeri otot. Apa sih? Sorry. Ini manfaat air hangat, boy. Yang biasa aku pakai, sorry. Jarang kan? Jarang kena air Coba hangat. yang meningkatkan libido apa? Ada nggak? Meningkatkan libido ada nggak? Air apa? Air raksa. Setengah, Itu setengah mateng. Relaksa. air raksa. Itu air keras, boy. Itu bisa meningkatkan libido. Ya. Meningkatkan libido. Hancur juga badan kita setelah itu, bangsat. Nih, ini adalah air hangat. Jadi kalau buat orang-orang yang suka asma, misalnya kau tiba-tiba kebangun, itu disiram air hangat, boy. Loh, kok ketawa? Loh, kok ketawa? Saya serius loh ini. Ini sehatki.com loh. Bukan Kan saya nggak loh mungkin ini. ya. Sehatki.com loh ini. Ya kan nggak mungkin juga orang asma Iya. tiba-tiba diguyur air panas, asma hilang melepuh badannya. Melepuh, bangsat. Nih, Hilang kulit-kulitnya. ada orang suka bilang, kok saya suka stres ya belakangan ini? Hah, siram Hmm. air hangat. Air hangat. Loh, Anda ketawa lagi, kenapa? Saya Bukan siram. serius. Ya bahasanya Oh diperbaiki ya, dong, sorry. bukan siram. Sorry. Bukan Oh, siram. sorry. Berendam Berendam, mungkin oke. atau basahi sedikit. Siram diguyur bangsat. Oke, oh, sorry, boy, sorry. Nah, ini juga yang lebih nyenyak kalau suka insom, air hangat, boy, ya. Begitu ya. Hmm, Terus ya. banyak yang nanya, Habis nih. Ini terakhir, ini Masih terakhir. ada Ini anjing. terakhir. Dengarkan Ya, ya, dulu. ya. Nih, aduh kulitku sensitif. Kayaknya cara Hmm. mandiku salah deh. Emang gimana cara mandi yang benar? Dark Cloud. Nah, ini. Jangan mandi terlalu lama. Oke? Karena semakin Ya, lama ya, ya. membuat kulit kering gatal-gatal. Batasi Hmm. penggunaan sabun. Kecuali di daerah vital. Hmm. Tidak apa-apa. Vital tuh apa tuh? Vital. Hmm. Vital. Sebutin aja. Ini kan edukasi. Vital. Vin. Ya udah, ya udah. Terus Itu boleh terus kalau ada apa banyak. lagi? Boleh kalau banyak tuh Hmm. kan ya. Banyak terus kelanjutan kan. Ah. Nah, nggak ada yang Atur tahu, bro. atur suhu air agar tidak terlalu panas. Karena kenapa? Mengatur gimana? Air saya langsung dari PDAM, tidak diproses dulu. Eh? Kadang-kadang panas kalau siang, kadang-kadang dingin kalau malam. Mau diatur gimana? Konten Anda ini tidak relevan, tau nggak? Anda berusaha ngebuat konten yang relatable. Nggak semua orang pakai water heater. Ya kan? Harusnya slide ini Oke, dihapus. sorry. Tapi kenapa boy menurut kau tidak? Kenapa airnya tidak boleh terlalu panas? Ya Misalnya, kedinginan. Ya kalau panas, ya melepuh anjing. aduh keluar lagi. Oh iya, aduh. Oh iya, Ngentot kan. betul itu Muncrat si betul. anjing. Yang terakhir adalah pilih produk untuk kulit yang tepat. Ini tidak usah dijelaskan lagi karena pasti sudah tahu, oke? Dan Oke. tada! Atur Sampai saya tidak nuhun. mungkin memang saya tidak berekspektasi dibuatnya. Tapi ini adalah konten yang sangat mengecewakan buat saya. Saya bikin Mana. Saya pikir Anda mau bikin tebak gambar. Singens, anjir. Dia ngebalikin lagi konten pertama kita untuk disiarkan ulang, ditayangkan ulang, dibikin lagi konten seperti ini. Empat tahun lagi kita ngeliat konten ini, kita ketawain lagi, mengulang kesalahan yang sama dari 8 tahun yang lalu. Tahu Anda? Oke, jadi Hens. begini. Kita sudahi dulu karena memang tidak boleh berlama-lama Iya. konten ini. Jangan lupa saksikan lagi DNA yang akan datang dengan episode-episode yang pastinya seru-seru banget. Atra Alikon pamit. Yes, betul. Ridwan Andoko pamit. Hens. Siap. Siap.